di sini mau ngejelasin manfaat Big Data bagi kehidupan. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin Big Data itu sendiri. Apa sih Big Data? Big Data adalah data dalam jumlah yang terlalu besar atau kompleks untuk diolah oleh aplikasi atau perangkat lunak pengolah data yang tidak bisa diolah dengan cara tradisional atau manual. Nah, selain itu, Big Data juga terdapat karakteristik seperti volume, variety, velocity, veracity, dan juga value. Nah, volume itu data dalam jumlah yang sangat besar yang dihasilkan dan dikelola. Nah, datanya itu bisa mencapai ukuran terabytes, petabytes, bahkan exabyte. Contohnya data sosial media dan juga transaksi. Lalu ada variety, yaitu keberagaman jenis data. Data ini termasuk data tekstur seperti data rasional atau semi-tekstur seperti XML. Lalu ada velocity. Nah, velocity itu kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses. Nah, dalam konteks big data, informasi seringkali datang dalam aliran real time seperti ketika kita sedang live streaming di sosial media. Lalu ada veracity, yaitu keakuratan dan keandalan data, di mana data ini sudah terjamin kebenarannya. Lalu ada value. Value ini nilai yang dapat diperoleh dari analisis data, di mana data diolah dengan cara yang tepat untuk menghasilkan wawasan yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Adapun manfaat Big Data yang pertama yaitu untuk membantu pengambilan keputusan, di mana mengambil keputusan di sini menggunakan data dan informasi yang sudah disediakan, lalu digabungkan untuk mengambil keputusan bisnis, sehingga mendapat keputusan yang tepat. Lalu yang kedua itu mengetahui penyebab suatu permasalahan secara real time, maksudnya yaitu berfungsi untuk untuk menganalisis penyebab dari permasalahan yang muncul dari sistem yang dapat diakses secara real-time atau penyebab dari suatu permasalahan itu dapat dianalisis secara langsung. Lalu ada penghematan waktu dan biaya beserta meningkatkan performa. Jadi penggunaan big data untuk menyimpan data tentunya mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya ketika kita mengirim surat yang dulunya melalui kantor pos, sekarang menggunakan email, itu juga contoh penghematan biaya dan waktu. Lalu selanjutnya ada manfaat big data itu sendiri bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada data transaksi pelanggan di perusahaan. Jadi perusahaan itu mengumpulkan data tentang transaksi pelanggan dari mereka, termasuk ketika pelanggan itu membeli suatu produk dengan jumlah produk dan metode pembayaran, sehingga big data mengetahui referensi pelanggan dan menyarankan produk. Lalu ada data pemantau sistem di perusahaan manufaktur. Di sini data mengumpulkan data dari sensor yang terpasang pada mesin untuk membantu mengetahui kinerja dan mengidentifikasi masalah dan gangguan. Jadi sebelum ada masalah, fungsi dari sistem ini menganalisis sehingga dapat mengurangi dan meningkatkan efisiensi proses produksi dan mencegah masalah, juga mengurangi biaya perawatan mesin. Lalu ada sosial media. Nah, ini mengumpulkan data aktivitas pengguna sosial media, termasuk ketika mereka mengunggah dan mengirim komentar juga balasannya, serta mengetahui interaksi dalam konten. Nah, big data ini juga berguna untuk memahami tren dan pola perilaku pengguna media sosial. Biasanya, big data ini juga menyediakan atau menyajikan iklan yang relevan dengan minat pengguna. Lalu ada data pemantau cuaca. Itu juga di sini dia tuh menyediakan status cuaca dan mengumpulkan data tentang cuaca di seluruh dunia, termasuk suhu, kelembapan, juga curah hujan.
Lalu ada data pemantau lalu lintas, jadi mengumpulkan data tentang lalu lintas yang sedang terjadi di jalan raya. Lalu ada data genomik, yaitu data yang mengabarkan seluruh genom atau kode genetik seseorang. Nah, big data ini berguna untuk mengidentifikasi pola genetik yang mungkin menyebabkan penyakit atau predisposi terhadap penyakit. Lalu ada data pemantau kesehatan, yaitu mempunyai aplikasi tentang aktivitas fisik dan kondisi kesehatan pengguna seperti jumlah langkah dan juga detak jantung. Lalu ada data dari sektor kesehatan. Big data ini berperan penting untuk menganalisis data kesehatan secara komprehensif. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk mengungkap pola penyakit, mendeteksi menyebabkan wabah dengan sigap, serta merancang strategi pengobatan yang tepat sasaran. Lalu ada data pemerintah, yaitu berperan untuk menganalisis keamanan serta optimalisasi layanan publik agar lebih efisien. Lalu ada data untuk melakukan analisis resiko dan deteksi penipuan. Dengan proses data transaksi yang dalam skala besar, sistem dapat mengidentifikasi pola mencurigakan dan mencegah aktivitas keuangan legal. Nah, itu saja dari aku. Terima kasih.